teman sehat, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di podcast Edukasi Gizi bersama saya Nana Siva Melani dengan NPM 035. Dalam episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi mungkin jarang kita bayangkan bisa terjadi di usia muda. Topiknya adalah tentang penyakit tidak menular atau PTM pada usia muda, yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Berdasarkan data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 atau SKI tahun 2023. Ketika mendengar istilah PTM, biasanya yang langsung terlintas di kepala kita adalah penyakit yang menyerang orang dewasa atau bahkan orang tua. Kita cenderung mengaitkan PTM dengan kondisi seperti jantung, diabetes, hipertensi, stroke, kanker, atau gagal ginjal. Namun, fakta mengejutkan dari SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa penyakit-penyakit tersebut ternyata sudah ada dan terdiagnosis pada kelompok usia muda, yaitu usia 15-24 tahun. Sebelum mulai, yuk cari tahu pengetahuan singkat teman sehat tentang PTM pada usia muda. Menurut teman sehat, apakah PTM seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung hanya menyerang orang tua? Dari penyakit asma, kanker, diabetes, jantung, hipertensi, stroke, dan gagal ginjal kronis, mana sih yang paling banyak dialami remaja usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia? Apakah teman sehat tahu apa saja faktor risiko PTM yang bisa muncul di usia muda? Simpan dulu jawabannya, nanti di akhir kita bandingkan dengan informasi yang sudah kalian dengar. Penelitian Haryawan dan kawan-kawan tahun 2024 di Ambon menunjukkan bahwa sebenarnya remaja tahu soal bahaya PTM, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar menerapkan gaya hidup sehat. Ini artinya kesadarannya ada, tapi implementasinya rendah. Berikut adalah media cetak filter poster yang materinya akan kita bahas pada podcast kali ini. Di antaranya, kita akan mendalami lebih jauh apa itu PTM, bagaimana kondisinya pada usia muda di Indonesia, sel penyakit yang ditemukan pada kelompok usia ini, serta pencegahan dan pengendaliannya. Yuk kita bahas satu-satu. PTM atau penyakit tidak menular adalah kelompok penyakit kronis yang tidak menular dari orang ke orang. Berbeda dengan penyakit infeksi seperti flu, TBC, atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus dan bakteri. PTM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, lingkungan, genetik, serta kondisi metabolik tubuh. Contoh PTM antara lain asma, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal kronis. Ciri utama PTM adalah sifatnya yang jangka panjang, tidak bisa sembuh total, dan membutuhkan pengobatan serta kontrol kesehatan seumur hidup. Misalnya, seorang pasien diabetes harus rutin mengatur pola makan, olahraga, dan mengonsumsi obat atau insulin seumur hidup. Atau pasien hipertensi yang tidak boleh berhenti minum obat meski tekanan darahnya sudah normal. Kenapa sih PTM ini penting diperhatikan sejak usia muda? Karena gaya hidup di masa muda sangat menentukan risiko kesehatan di masa depan. Kebiasaan makan makanan cepat saji yang tinggi garam, gula, dan lemak, kurang aktivitas fisik, merokok, atau bergadang bisa memicu terjadinya gangguan metabolik. Dampaknya tidak hanya muncul di usia tua, tapi ternyata sudah terlihat sejak usia belasan hingga awal 20-an, sebagaimana ditunjukkan dalam SKI 2023. Mungkin banyak yang mengira usia muda dari usia 15 sampai 24 tahun itu identik dengan usia produktif, tubuh yang sehat, segar, dan kuat. Namun, data SKI tahun 2023 membuktikan bahwa PTM sudah muncul pada kelompok usia ini. Meski prevalensinya belum setinggi usia dewasa, tetapi keberadaan kasus pada usia muda ini memberi sinyal yang sangat penting, yaitu PTM tidak lagi bisa dianggap sebagai hanya penyakit untuk orang tua saja. Faktor risiko dominan pada usia muda meliputi pola makan tinggi kalori, gula, garam, dan lemak yang sering berasal dari makanan cepat saji, minuman manis, dan camilan tidak sehat. Aktivitas fisik yang kurang akibat gaya hidup sedentari juga menjadi masalah besar. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, paparan polusi udara, serta kualitas tidur yang buruk akibat begadang menambah daftar panjang risiko penyakit tidak menular. Sebuah faktor ini bila dibiarkan akan menjadi bom waktu yang mempercepat munculnya PTM. Ini dia
dia grafik prevalensi penyakit tidak menular atau PTM pada usia muda 15 hingga 24 tahun berdasarkan data SKI 2023. Terlihat jelas bahwa hipertensi memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 9,3%, jauh di atas gejala lain. Disusul asma sebanyak 1,5% dan Penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker. tetap sangat rendah, tapi tetap ada pada kelompok usia muda ini. Mari kita bahas mulai dari penyakit asma. Kita mulai dengan asma. SKI 2023 mencatat prevalensi asma pada usia muda 15 hingga 24 tahun sebesar 1,5%. Artinya dari 100 orang muda, setidaknya ada 1-2 orang yang menderita asma. Tidak hanya itu, sekitar hampir separuh penderitanya mengalami kekambuhan dalam 12 bulan terakhir. Jadi, meskipun angka kasus relatif kecil, kualitas hidup penderita asma masih sangat terpengaruh. Serangan asma dipicu oleh debu, asap rokok, polusi udara, bulu hewan, udara dingin, atau aktivitas fisik berlebihan. Dampaknya, orang dengan kelompok usia ini bisa saja kesulitan bersekolah, olahraga, bekerja, atau bahkan tidur nyenyak. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari pemicu asma, dengan selalu membawa inhaler, serta kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Dengan manajemen yang baik, penderita asma bisa tetap menjalani aktivitas layaknya orang sehat lainnya. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes dulu biasanya identik dengan usia tua atau parubaya. Tapi dalam SKI 2023 mencatat bahwa prevalensi DM pada usia muda 15-24 tahun sebesar Kurang dari 0,05% yang didiagnosis dokter. Angka ini memang kecil tapi mengkhawatirkan karena berarti penyakit metabolik kronis ini sudah muncul jauh lebih dini dari yang diperkirakan. Sebagian usia muda penderita DM sudah mendapat edukasi pengobatan, namun kepatuhannya masih rendah. Banyak yang enggan minum obat atau jarang kontrol ke fasilitas kesehatan karena merasa masih muda dan sehat. Padahal DM yang tidak terkendali bisa menyebabkan komplikasi serius, mulai dari kerusakan ginjal, mata, syaraf, dan bahkan Penyakit meningkatkan risiko jantung di masa depan. Jenis pengendalian DM pada usia muda meliputi pengaturan pola makan, aktivitas fisik, pengobatan oral hingga insulin. Namun SKI 2023 melaporkan hanya sebagian kecil yang rutin kontrol ke fasilitas kesehatan dan proporsi kasus DM yang terkendali masih terbatas. Gejala yang harus diwaspadai antara lain sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun drastis, dan luka yang sulit sembuh. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi adalah masalah PTM terbesar pada usia muda menurut SKI tahun 2023. Prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah mencapai di 9,3% pada usia 15-24 tahun. Artinya hampir 1 dari 10 kelompok usia ini di Indonesia sudah mengalami tekanan darah yang tinggi. Namun, hanya sekitar 0,3% yang mengetahui dirinya hipertensi berdasarkan diagnosis dokter. Jurang besar ini menunjukkan rendahnya kesadaran usia muda terhadap kondisi kesehatannya. Inilah yang membuat hipertensi dijuluki sebagai silent killer. Walaupun sebagian sudah mendapatkan edukasi pengobatan, kepatuhan minum obat antihipertensi masih rendah. Mereka sering merasa sehat, takut efek samping atau malas minum obat yang jangka panjang. Akibatnya, proporsi usia muda dengan hipertensi terkendali sangatlah kecil. Padahal hipertensi adalah pintu masuk ke berbagai komplikasi berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, hingga gagal ginjal kronis. Selanjutnya ada penyakit jantung. SKI 2023 melaporkan prevalensi penyakit jantung pada usia 15 hingga 24 tahun sebesar 0,11% berdasarkan diagnosis dokter. Angkanya memang rendah, tapi perlu diperhatikan karena faktor risikonya sudah muncul sejak usia dini. Selain itu, hasil pemeriksaan profil lipid dalam SKI 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar usia muda memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida yang tinggi, HDL rendah, serta LDL yang tinggi. Kondisi ini adalah bibit aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner di kemudian hari.
Gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi makanan cepat saji, jarang olahraga, dan merokok sangatlah memperburuk situasi dan kondisi ini. Selanjutnya adalah penyakit stroke. Stroke memang jarang terjadi di usia muda, tapi berdasarkan SKI tahun 2023 menunjukkan prevalensinya sebanyak 0,1% pada usia 15-24 tahun. Meski kecil, dampaknya luar biasa. Stroke di usia muda biasanya terkait dengan hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung bawaan. Usia muda yang terkena stroke harus rutin kontrol ke fasilitas kesehatan dan kehidupannya bisa sangat berubah drastis. Ada yang mengalami kelumpuhan, gangguan bicara, atau kesulitan belajar, dan sulit dalam beraktivitas. Karena itu, pencegahan stroke lewat pengendalian tekanan darah, gula darah, dan profil lipid harus dimulai sejak usia dini. Kemudian ada penyakit ginjal kronis atau PGK. SKI tahun 2023 melaporkan bahwa prevalensi penyakit ginjal kronis pada usia 15 hingga 24 tahun yaitu sebesar 0,02%. Meski sedikit, beberapa usia muda sudah mengalami gangguan ginjal yang bersifat permanen. Lebih jauh, sebagian dari mereka bahkan sudah harus menjalani hemodialisis atau cuci darah secara rutin. Bayangkan, di usia kuliah atau sekolah mereka harus bolak-balik ke rumah sakit beberapa kali seminggu hanya untuk bertahan hidup. Kondisi ini jelas sangat berdampak pada pendidikan, pergaulan, dan ekonomi keluarga pasien. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, cukup minum air putih, serta menghindari konsumsi obat sembarangan, terutama obat anti nyeri secara jangka panjang. Terakhir, mari kita bahas soal penyakit kanker. SKI 2023 mencatat bahwa prevalensi kanker pada usia muda 15 hingga 24 tahun yaitu sebesar 0,5%. berdasarkan diagnosis dokter. Angkanya memang kecil tapi tetap penting karena kanker pada usia muda sering terlambat terdeteksi. Jenis kanker yang lebih sering muncul di usia muda antara lain adalah leukemia, limfoma, kanker tulang, dan kanker tiroid. Gejalanya sering tidak khas, yaitu seperti kelelahan berkepanjangan, penurunan berat badan yang drastis, atau benjolan yang tidak hilang. Karena itu, deteksi dini sangatlah penting, terutama bagi remaja dan usia muda dengan riwayat keluarga penderita kanker. Teman sehat, setelah kita membahas angka dan kebaran tiap penyakit tidak menular, pertanyaan penting berikutnya adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengendalikan PTM sejak usia muda? SKI 2023 memang menunjukkan adanya kasus jangka PTM pada usia muda, tapi kabar baiknya sebagian besar faktor risiko sebenarnya bisa dikendalikan dengan perubahan gaya hidup. Pencegahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai isi piringku dan prinsip gizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan makanan tinggi serat, sambil membatasi makanan cepat saji, minuman manis, dan camilan tinggi garam maupun lemak. Kedua, memastikan tubuh tetap aktif dengan berolahraga minimal 30 menit sehari atau 150 menit seminggu. Aktivitasnya tidak harus yang berat, yaitu seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang sudah sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Keduanya ini sangatlah sesuai dengan piramida gizi seimbang. Ketiga, menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, karena kedua hal ini terbukti berhubungan langsung dengan banyak penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan hipertensi. Keempat, menjaga kualitas tidur. Banyak orang di usia muda yang terbiasa begadang, padahal tidur kurang dari 7-8 jam per hari bisa memicu gangguan metabolik dan menurunkan daya tahan tubuh. Dan kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Cek kesehatan darah, tekanan darah, gula darah, atau kadar kolesterol sederhana di fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi diri masalah yang mungkin belum menimbulkan gejala. Dan yang tidak kalah penting adalah kepatuhan pengobatan bagi mereka yang sudah didiagnosis PTM. Pada akhirnya, pencegahan dan pengendalian PTM bukan hanya tanggung jawab individu semata, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. Kelompok usia muda butuh ekosistem yang sehat dan mendukung pola hidup sehat. Misalnya, kantin di sekolah yang dengan makanan bergizi, penyediaan makan bergizi, ruang terbuka untuk aktivitas fisik, serta lingkungan yang bebas dari asap rokok.
Dengan upaya bersama, kita bisa menurunkan angka PTM pada usia muda dan membangun generasi muda yang lebih sehat di masa depan. Nah, setelah pembahasan mengenai PTM, sekarang coba kita refleksi lagi dengan pertanyaan yang mirip seperti di awal. Apakah PTM memang bisa menyerang usia muda bahkan 15 hingga 24 tahun? Dari data SKI 2023, penyakit apa sih yang paling banyak diderita di kalangan usia muda? Sebutkan 2 faktor risiko yang bisa dicegah mulai dari sekarang untuk mengurangi risiko PTM. Bagaimana? Apakah jawaban teman sehat sekarang lebih mantap dibandingkan sebelum mendengarkan podcast ini? Teman sehat bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Teman sehat, setelah pembahasan yang panjang, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dari data PTM pada usia muda dalam SKI tahun 2023. Pertama, PTM bukan hanya penyakit untuk orang tua saja. Faktanya, usia muda dari usia 15 sampai 24 tahun sudah terdampak. Di antaranya adalah asma 1,5%, Diabetes kurang dari 0,05%, hipertensi 9,3%, penyakit jantung 0,11%, stroke 0,1%, penyakit ginjal kronis 0,02%, dan kanker 0,5%. Kedua, kesadaran dan diagnosis masih rendah, terutama pada hipertensi dan diabetes. Ketiga, gaya hidup sangatlah berperan besar. Pola makan tidak sehat, kurang olahraga, begadang, merokok, dan stres sangat memperbesar risiko terjadinya PTM ini. Pesannya sangatlah jelas. Meskipun masih berusia muda, itu bukan berarti kita bal terhadap penyakit tidak menular. Justru pencegahan harus dimulai sekarang dengan makan sehat, aktif bergerak, tidur cukup, menjauhi rokok dan alkohol, serta rutin cek kesehatan. Kita bisa menurunkan risiko PTM sejak dini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga informasi dari SKI 2023 tentang PTM di usia muda 15 hingga 24 tahun bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.